Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Octavianingrum dari kelas MA 20A7. Izinkan saya menyampaikan pembahasan materi yang sudah diberikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester, yaitu mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2019 sampai 2020, laju perekonomian berada pada 5,02% pada Kemenke dan 5,0% pada ADB. Tetapi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis sekitar 2,3% pada Kemenke dan 2,5% pada ADB. Dan pada tahun 2021, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan sekitar 4,5% dan 5,5% pada Kemenke dan 5,0% pada ADB. Ekonomi Indonesia mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya karena didukung oleh fundamental yang kuat, investasi, dan ekspor lainnya. Rincian prediksi Bank Indonesia terhadap ekonomi. Laju prediksi Bank Indonesia pada triwulan pertama sebesar 4,7% mengalami penurunan pada triwulan kedua yang sangat drastis sekitar 1,1%. Kemudian pada triwulan ketiga masih mengalami penurunan yang angkanya tidak jauh dengan triwulan kedua, yaitu sekitar 1,3%. Dan pada triwulan keempat mengalami kenaikan angka sebesar 2,4%. Namun angka kenaikan tidak terlalu tinggi seperti triwulan yang pertama. Pertumbuhan ekonomi tahun depan ditopang pertumbuhan ekonomi global, retrumi ekonomi serta meningkatnya konsumsi swasta. Komponen pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga, yaitu sekitar 3,2%. Yang kedua ada PMTB atau investasi sekitar 1,3%. Yang ketiga ada konsumsi pemerintah, yaitu sekitar 6,8%. Yang keempat ada ekspor, yaitu sekitar min 11,7%. Yang kelima ada impor, yaitu sekitar min 13,5%. Dan yang terakhir pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sekitar 2,3%. Dan pada grafik selanjutnya yaitu ada ekspor Indonesia menurut sektor pada bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2019 sampai 2020 miliar US dollar. Ekspor di Indonesia pada sektor migas mengalami penurunan sekitar 5,36, sedangkan pada sektor tambang juga mengalami penurunan lebih kecil daripada sektor migas, yaitu sekitar 3,49%. Pada bulan Mei 2019, sektor pertanian di bidang industri ekspornya juga menurun, dan pada sektor pertanian di bidang tambangnya juga menurun, yaitu sekitar 1,35% dan 1,43%. Pada industri pengolahan bulan Juni sampai Mei 2020, pada sektor industri dan tambang mengalami kenaikan sekitar 51,12%. Dan sektor tambangnya sekitar 51,08% pada bidang tambang dan lainnya. Di sektor industri mengalami penurunan sekitar 10,70% dan sektor tambangnya sekitar 8,45%. Dengan ini ekspor non migas menyumbangkan sekitar 94,58% dari jumlah total ekspor bulan Januari sampai Mei 2020 pada sektor industri, yaitu sekitar 79,25%, pada sektor tambang sekitar 13,11%, pada sektor migas mengalami grafik penurunan sekitar 5,42%, dan pada sektor pertanian mengalami penurunan yang sangat drastis sekitar 2,22% dari US dolar Amerika. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata atau pengucapan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga materi tersebut bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.